Ya, shalom Sobat BMTV dimanapun kalian berada. Kembali lagi di program Menang Menuju Terang. Ya, kembali lagi bersama saya host yang akan menemani kalian beberapa waktu ke depan. Saya Rosi, dan kita hari ini ada kedatangan tamu yang luar biasa lagi nih. Wah, setelah ini tamunya ini salah satunya itu sudah datang ke beberapa minggu yang lalu di episode pertama kita, episode perdana. Di sini ada Mas Wimpi dari Bethel House of Prayer. Halo. Iya. Dan ada juga Mbak Esther dari Bethel House of Prayer juga. Iya, gimana nih kabarnya nih Mbak Esther sama Mas Wimpi nih? Baik Kak Rosi. Oh, luar biasa. Mbak Esther? Baik juga. Ini baru sibuk apa nih hari-hari ini nih? Saya ya? Iya. Ya, kalau saya hari-hari ini ya baru sibuk untuk mempersiapkan seperti konteks hari ini ya, tentang worshiper ya. Jadi mempersiapkan bagaimana tim worshiper itu kita bisa menyembah bersama, bisa satu hati seperti itu. Nggak hanya kita bermain musik bersama, bernyanyi bersama, tetapi kita menangkap satu hal yang sama, baru mempersiapkan di situ. Itu aja sih. Kalau saya agak grogi ini. Ya, kalau saya kita hampir sama ya. Kita sedang hari-hari ini kita mengumpulkan teman-teman yang punya hati dan terpanggil untuk jadi seorang penyembah. Jadi kita kebetulan ya, bukan kebetulan ya, kita dikasih kepercayaan sama Tuhan untuk menjadi wadah, untuk jadi keluarga bagi para worshiper. Dan kita baru fokus di membangun jaringan, membangun hubungan dengan teman-teman yang lain. Dan juga saya pribadi sedang ya di dalam tanda kutip ya di-push, dipercaya Tuhan. Kita akan mulai untuk bikin workshop, pelatihan untuk training lah untuk worshiper gitu. Ya, luar biasa nih. Jadi dua orang ini yang in charge dalam, kalau kalian pengen ngerti nih pelayanan tentang Bethel House of Prayer, bisa datang ke YouTube-nya Bethel House of Prayer. Iya, kalau di Bethel Music ada juga ya yang khusus produce itu di YouTube-nya Bethel Music. Iya, nanti kalau ada Instagram juga ya mungkin nanti bisa follow juga supaya bisa ngikuti. Nah, ini bagi teman-teman yang tergerak di worshiper, tergerak menjadi penyembah, tergerak di musik entah musik gereja, musik komunitas atau apapun, atau mungkin saudara juga tergerak menjadi pendoa syafaat atau orang-orang yang pengen berdiri bagi bangsa ini, berdiri bagi kota dalam doa gitu ya. Kalian bisa merapat ke Instagramnya mereka supaya kalian juga bisa dikuatkan dan mendapat komunitas. Nah, hari ini khusus di episode ini mungkin kalian juga bisa baca juga ya di flyernya, di thumbnailnya, bahwa kita hari ini akan membahas tentang pencapaian akhir seorang worshiper. Kayaknya udah banget ya, wah kok akhir banget ini, baru awal padahal ini baru 4 menit kita mulai udah pencapaian akhir. Wah, ini memang Rosi ini suka bikin-bikin kerjaan ya. Nah, kenapa sih sebenarnya ya, kalau Rosi pribadi ya kenapa ini pengen saya bahas gitu kan, karena memang di hari-hari ini ketika saya sendiri juga pribadi terjun ke bidang worshiper, terjun di penyembahan ya, itu kayak ada sesuatu yang berbeda ya dari dulu. Worship leader, sekarang worship leader itu ada perbedaan yang luar biasa signifikan ya, karena kalau dulu ya cuma mimpin pujian, tapi sekarang udah beda lagi karena ya mimpin pujian tapi juga jadi doa syafaat gitu kan. Jadi kan ini menjadi sebuah pertanyaan, sebenarnya worshiper itu seperti apa sih gitu, pencapaian akhirnya itu seperti apa sih, karena ya kalau kita cuma pengen mengikuti standar gereja ya worship leader akan cuma seperti itu. Tapi kalau kita ada mengikut Tuhan ya harus menyesuaikan gitu kan. Makanya ini menjadi pertanyaan buat Rosi yang mungkin Mbak Esther sama Mas Wimpi ini bisa bantu jawab, yang mungkin juga
sobat-sobat BMTV yang tergerak di worshiper itu juga menanyakan hal yang sama, sebenarnya worshiper itu yang realnya tuh seperti apa sih gitu. Nah ini mungkin bisa mulai jawab ini. Jadi kalau menurut saya worshiper itu, tujuan akhir dari worshiper itu bukan kita sukses di atas mimbar ya, bukan kita sukses dengan pelayanan-pelayanan yang kita kerjakan, mungkin kita dari panggung ke panggung seperti itu. Bagi saya bukan seperti itu ya tujuan akhir dari worshiper, tetapi bagaimana kita boleh menjadi seorang penyembah itu, penyembah yang memiliki keintiman bersama dengan Tuhan gitu ya, pribadi yang memiliki keintiman dengan Tuhan dan juga pribadi yang memiliki karakter seperti Kristus gitu ya. Kalau kita memiliki karakter seperti Kristus, kemanapun kita berada, kita akan menyembah Tuhan gitu ya. Kalau kita intim dengan Tuhan gitu ya, apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita akan selalu melekatkan pribadi kita sama Tuhan. Karena kita sadar bahwa kita ini adalah penyembah Tuhan. Hidup kita bukan untuk kita sendiri, tetapi hidup kita itu untuk memuliakan Tuhan. Kalau bagi saya seperti itu, Mbak Rosi. Ya kalau dari Mas Wimpi, wah ini. Ya kalau dari saya belajar dari Alkitab ya. Terutama seorang Daud. Kita tahu semua, bahkan mungkin tidak sedikit dari teman-teman mungkin yang mengidolakan pribadi Daud gitu. Dan kita belajar tujuan akhir. Kalau kita tanya tujuan akhir seorang worshiper itu apa ya, tadi yang dikatakan Mbak Esther itu betul. Bukan kita ada di atas mimbar dan sukses membawa dalam tanda kutip hadirat Tuhan. Orang datang ibadah, wah ini di gerejanya ini enak sekali ya, tapi kalau di gereja sana kok kering, tidak ada hadirat Tuhan. Bagi saya pret gitu ya. Ada hadirat Tuhan atau tidak ada hadirat Tuhan, cara model gereja apapun itu tergantung hati kita. Ketika kita haus, ketika kita merindukan Tuhan, dimanapun kita berada, Tuhan itu hadir gitu, karena Dia Maha Hadir. Tujuan akhir menurut saya adalah menjadi pribadi yang berkenan di hati Tuhan. Karena Alkitab mencatat Daud itu adalah orang yang berkenan di hatinya Tuhan. Jadi dalam segi kehidupan Daud, apapun yang dikerjakan Daud itu selalu mengandalkan Tuhan. Jadi tujuan akhir worshiper itu adalah di sana, menjadi pribadi yang selalu rindu gitu ya, selalu kepingin Tuhan, aku pengen mengerti hatimu itu seperti apa gitu. Kadang kita berpikir, oh Tuhan disenangkan ketika kita berhasil melakukan A, B, C, D gitu. Pernah enggak kita berpikir bahwa terkadang kita rindu aja, kita rindu ketemu Tuhan, kita kepingin ngerti hati Tuhan. Tuhan itu sudah senang sekali, karena Dia lebih rindu ketemu kita daripada kerinduan kita ketemu Tuhan. Itu yang sering kali diajarkan oleh bapak-bapak rohani saya, dan kalimat itu pun sampai hari ini saya berusaha menghidupi. Bagaimana kita selalu kepingin, kita rindu Tuhan mau apa. Jadi kita bisa bayangkan ya, Daud apapun yang dia kerjakan itu dia tanya sama Tuhan. Jadi kan kadang kalau orang ya enggak ngerti ini ngapa sih gitu ya, dikit-dikit tanya Tuhan, dikit-dikit berdoa, dikit-dikit. Tapi ya kalau kita mau lihat dari sudut pandang yang berbeda, mungkin bagi Tuhan itu malah senang yang seperti itu. Kadang bagi orang lain yang ya agak anti ya seperti itu, ngapa sih mbok kamu kerjain sendiri bisa, ngapa ndak tanya Tuhan gitu, kenapa harus tanya Tuhan gitu. Tapi ya itulah tujuan akhir menurut saya, seorang penyembah itu bagaimana pribadi kita itu berkenan di hatinya Tuhan. Wow. Ya jadi bisa kayak mengambil kesimpulan ya, sebenarnya worship is about the heart gitu kan. Tentang hati yang berkenan sama Tuhan, yang ya itu tadi tanya sama Tuhan setiap hari. Karena ya mau ndak mau ya
ketika jadi seorang worship leader atau seorang worshiper, ya kalau musim ini sih ya kayak worship leader itu kan kayak pengambil keputusan kan. Wah kalau salah ngambil keputusan, nggak tanya sama Tuhan ya akan jadi chaos kan gitu. Jadi mungkin Mbak Esther nih punya nggak, maksudnya pengalaman-pengalaman unik selama jadi worshiper yang tentang ini nih, karena sepanjang jadi worship leader itu kan pasti ada prosesnya kan. Ada nggak Mbak Esther nih ngalami dimana mungkin salah pilih lagu atau seperti apa gitu, pernah nggak diproses di sana gitu? Ya pasti pernah ya mengalami seperti itu, karena kan hampir setiap minggu itu, setiap hari itu mesti WL ya gitu ya, setiap hari WL dan di beda-beda acara seperti itu ya. Kadang ya bingung gitu dengan apa tema. Kalau zaman dulu saya awal-awal WL gitu ya, paling mempersiapkan ibadah itu saya ambil tema apa gitu ya, saya ambil tema apa, nanti lagunya akan berkutik di situ gitu ya. Harus berkutik di satu tema itu ya, satu atau dua tema itu akan menceritakan tentang tema itu. Misal tentang kasih Tuhan, ketika kita mengalami kasih Tuhan maka kita akan bisa mengagungkan Tuhan gitu ya. Jadi akan dan lagu-lagu yang akan kita bawakan, mungkin penyembahan kita, narasi-narasi kita yang akan kita sampaikan akan seputar seperti itu. Nah, dengan berjalannya waktu kita tidak bisa hanya terpatok dengan 1-2 tema seperti itu. Tetapi dengan berjalannya waktu ini memang kita diajari gitu ya, diajari setiap kali kita worship, setiap kali kita menyembah Tuhan itu bagaimana kita menangkap hari ini Tuhan itu hatinya di mana gitu ya. Hari ini Tuhan itu baru apa ya istilahnya, seneng apa gitu ya, seneng apa gitu ya, nggak menurut saya gitu ya, menurut saya kok hari-hari ini lagunya yang baru ngehit ini ya, oh jadi temanya tentang ini, bukan tentang sekedar lagunya aja yang baru bagus apa, tentang lagu-lagu yang baru seneng dibawakan apa, tidak. Tetapi bagi saya setelah perjalanan waktu gitu ya, setelah perjalanan dari WL dari tahun ke tahun seperti itu ya, diajari Tuhan bagaimana semakin mengerti gitu ya, arahnya hatinya Tuhan itu di mana gitu ya. Arahnya misal kita ada di dalam satu pergerakan seperti ini gitu ya. Nah, pergerakan itu baru mengalami apa dan hati Tuhan itu kepengen kita itu seperti apa. Nah, kita akan membawa penyembahan itu menuju ke situ, karena penyembahan itu akan membukakan banyak hal untuk Tuhan itu mencurahkan isi hatinya buat kita gitu ya. Seringkali kan kenapa kok PAW itu ada di depan gitu ya, kenapa kok pujian dan penyembahan itu ada di depan, karena itu yang akan membukakan banyak hal untuk Tuhan itu mencurahkan isi hatinya. Kalau kita yang di depan kita salah arah, seharusnya Tuhan itu kepengennya ke kanan tetapi kita ke kiri, kan itu akan sulit sekali gitu ya. Kudu muter-muter saya baru balik. Nah, seperti itu harus muter-muter dulu seperti itu. Nah, nggak gampang juga ya Mbak Rosi ya, seperti itu. Karena sulit sekali ya. Sulit, memang perlu, semakin hari itu memang perlu ketajaman ya, ketajaman gitu ya. Kita sendiri diasah gitu ya, kita sendiri diasah, kita sendiri dididik untuk menjadi orang yang lebih tajam gitu ya, untuk orang yang lebih tajam ya, mengasah pribadi kita, dimulai dari mengasah pribadi kita gitu ya, di jam-jam pribadi kita, di mesbah-mesbah pribadi kita seperti itu. Nah, kita diasah seperti itu untuk kita menjadi seorang worshiper yang peka gitu ya, peka akan alirannya Tuhan gitu ya. Oh, Tuhan ini baru mengalirnya kemana, Tuhan ini arahnya hatinya baru kemana, bukan
semau kita gitu ya, bukan oh ini aku baru merasa seperti ini gitu ya, aku baru merasakan seperti ini, ya itu enggak apa-apa gitu ya, itu enggak apa-apa, tetapi kan nggak bisa kita harus membawa pribadi kita terus gitu ya, tapi kan kita harus bagaimana apa yang kita alami itu juga yang menjadi hatinya Tuhan gitu ya. Itu kan sulit sekali ya, kayaknya kok ngeroh sekali gitu ya, tetapi itulah gitu ya, itulah yang Tuhan tuntut buat hidup kita gitu ya, apa yang kita alami. Karena kan seringkali kalau berdoa itu hati Tuhan menjadi hati kita gitu ya, mata Tuhan menjadi mata kita gitu ya, telinga Tuhan menjadi telinga kita. Jadi apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan, apa yang kita lakukan itu yang Tuhan juga rasakan, itu yang Tuhan alami seperti itu. Disclaimer ya ini ya, maksudnya ini habis ini aku mau tanya tapi ini nggak nyinggung siapapun ini, cuma karena kayak aku pernah ngalamin ini gitu. Jadi gini, pernah nih satu kali kan kita udah nyembah enak-enak nih gitu kan, dalam satu ibadah gitu kita nyembah enak-enak, rasanya sih udah kayak wah ini hati Tuhan ini, aku menikmati banget nih sama Tuhan. Tapi saking menikmatinya tuh nggak lihat jemaat, sampai akhirnya ya setelah turun itu ada evaluasi lah, karena biasanya kan kita setelah ibadah itu kan ada evaluasi kan. Kamu tuh kalau menikmati Tuhan tuh jangan sendirian gitu. Iya. Nah ini gimana sih maksudnya, yang benar tuh seperti apa? Katanya suruh menikmati Tuhan dulu sendiri sebelum kita memimpin orang gitu kan. Tapi setelah kita bisa menikmati Tuhan sendiri kok, ya ini tadi, ini nggak nyinggung siapa-siapa ya, disclaimer pokoknya ini dari pengalaman pribadi aja. Itu sebenarnya gimana sih? Itu menurut saya beda konteks ya, karena kan ketika kita melayani Tuhan, posisinya kita tim PAW gitu ya, worship leader gitu, mimpin sebuah ibadah seperti itu, ya memang kita harus mengalami Tuhan, ya itu di jam pribadi kita. Bukan berarti jemaat suruh nunggu kita gitu ya, karena di satu pertemuan ibadah itu kan jemaat itu tidak mau tahu kondisimu seperti apa, atau mungkin kamu baru banyak masalah, kamu harus selesaikan dulu sama Tuhan di atas mimbar, kan jemaat juga tidak mau tahu gitu ya. Karena kan jemaat taunya mereka datang, mereka mengalami Tuhan, mereka diberkati, yang dapat masalah mungkin ya, yang dapat masalah bisa mendapatkan jawaban yang dari Tuhan, seperti itu ya. Kalau menurut saya itu teknis ya, teknis untuk tim mimbar seperti itu gitu ya. Memang kita itu nggak menyembah sendiri karena kita membawa banyak pribadi gitu ya. Jadi ya memang kita nggak bisa sendiri. Kalau kita mau mengalami Tuhan sendiri itu di lain hal gitu ya. Itu di lain hal. Tapi kalau di suatu event pertemuan ibadah seperti itu, ya apa yang kita alami itu ya itu kita pastikan bahwa itu Tuhan itu benar-benar hadir dan kita mengimpartasikan itu gitu ya. Kita mengimpartasikan itu, bukan disimpan untuk diri kita sendiri. Seringkali kan kalau WL itu kan kadang nggak hanya merem terus dari awal sampai akhir, merem terus, jemaatnya pulang nggak tahu kita melek, ternyata sudah tidak ada jemaatnya gitu ya. Gitu. Jadi memang kadang harus buka mata gitu ya, melihat gitu ya, melihat respon gitu ya, melihat respon jemaat Tuhan seperti apa gitu ya. Itu karena kan tugas kita itu mengimpartasikan apa yang hari itu Tuhan curahkan, itu kita mengimpartasikan itu kepada banyak pribadi yang hadir di situ gitu ya. Karena kan memang posisinya ya kita ini yang dipakai untuk menjadi perantara gitu ya. Ya jadi perantaranya itu ya harus menyampaikan itu gitu. Jangan berhenti di kita sendiri, berarti kan kita belum jadi perantara ini. Kalau kita jadi perantara, dari surga turun ke kita, ya kita impartasikan seperti itu. Bukan berarti kita harus menikmati sendiri gitu. Nah terus kalau ini ada satu kayak terbersit ya, karena sebenarnya kalau konsep worshiper itu adalah WL dan musik, itu kan salah ya sebenarnya nggak sih? Karena worshiper itu kan sebenarnya semua kan, semua yang menyembah Tuhan itu kan worshiper kan. Ini gimana sih caranya kayak yang dikerjakan sama El Bethel House of Prayer ya terutama ya,
untuk kayak mengedukasi lah, kita bisa bilang mengedukasi atau memberitahu atau seperti apa gitu, untuk karena apa ya, ini kan kalau semacam orang kalau udah punya mindset itu akan lebih susah dirubah daripada orang yang datang dengan tidak tahu apa-apa dikasih pengetahuan. Akan lebih gampang yang kedua gitu kan, daripada orang udah punya mindset bahwa worshiper itu adalah orang-orang yang melayani di atas mimbar, sedangkan kalau jemaat itu ya bukan worshiper gitu. Nah, caranya kalian untuk kayak apa ya, membawa orang-orang ini merubah mindset itu seperti apa? Mungkin ini yang juga dialami sama teman-teman yang di BMTV juga ya, karena mungkin aku tuh bukan worshiper, karena kalau aku ke gereja itu kan cuma jemaat, jadi yang worship itu cuma orang-orang yang di atas mimbar gitu. Padahal ya kalau kita ngomong worshiper itu ada orang-orang yang menyembah Tuhan gitu. Nah, kalau dari El Bethel House of Prayer sendiri nih, cara untuk membangun mindset yang baru tuh ada ndak sih? Gini ya, menurut saya maksudnya yang kami alami ya, kadang kita ya tadi ada banyak orang yang sudah punya mindset worshiper itu cuma mereka yang di mimbar gitu, mereka yang main musik, mereka yang WL gitu, kita enggak. Nah itu menurut saya kan salah ya. Dan terkadang kenapa banyak orang yang merasa ya, ini dalam perjalanan saya pernah menemukan kasus, saya pernah menemukan kejadian, ada orang yang tadi yang sempat saya katakan, kok saya tidak bisa merasakan Tuhan di sini, saya tidak bisa merasakan Tuhan di sana gitu. Ini penyembahannya tidak enak, ini penyembahannya. Nah itu menurut saya case unik ya. Dan cara kita, maksudnya yang kami kerjakan, ya kami sambil menyembah juga kami sambil ngajar gitu. Karena gini, kita ndak tahu ya ini siapa aja yang datang gitu dan seberapa siap mereka gitu. Penyembahan bisa dikatakan berhasil ya, ada menurut saya kan kadang-kadang kan masing-masing punya tolok ukur nih. Masing-masing punya tolok ukur. Tolok ukur saya dan Mbak Esther ini bisa beda. Apalagi dengan Kak Rosi ini. Apalagi nanti dengan orang lain lagi kan bisa beda-beda. Kan masing-masing tadi sempat ada yang ngomong, saya bisa merasakan di sini, saya bisa merasakan di sana. Itu kan ya beda ya. Jadi gini, yang kami lakukan itu satu-satunya adalah ya kita terus menyembah ya. Kita benar-benar kita dari tim mimbar dulu harus benar-benar siap gitu. Jadi sebelum kita masuk di ruang doa, setiap pribadi kita harus memastikan bahwa itu siap untuk menyembah Tuhan, siap untuk memuji Tuhan bersama, sehingga akhirnya apa, terbentuklah atmosfer of faith gitu. Jadi orang datang, orang dah ngerasain hadirat Tuhan, dan mau ndak mau mereka akan, kalau bahasa Jawa itu kintir ya, ngikut alirannya gitu, ngikut alirannya. Dan akhirnya mereka akan, oh enak ya ternyata menyembah Tuhan gitu. Dan setelah itu baru kita bisa ngajar, maksudnya kita kasih pengertian. Kenapa firman Tuhan kan juga mengatakan ya, umatku binasa karena ya kurang pengenalan, kurang pengetahuan. Jadi orang bisa punya mindset itu kan karena mereka kadang-kadang ngertinya cuma itu gitu, ngertinya cuma itu ya. WL bisa dikatakan berhasil ketika apa? Ketika ibadahnya enak gitu ya. Ketika ya kan gitu kan, padahal kan tidak itu esensinya, kan bukan di sana gitu. Esensinya ketika ya orang-orang boleh mengalami Tuhan. Bahkan orang kadang-kadang punya tolok ukur ketika apa ya, ketika mujizat terjadi itu kan cuma efek ya, cuma dampak. Tapi esensinya bagaimana kita setiap pribadi itu mengenal Tuhan secara pribadi gitu. Jadi tidak harus ibadah nangis-nangis ya kan kadang kita ya mungkin kita sudah terbiasa ya, ibadah kita nangis-nangis, oh berarti dia mengalami Tuhan, dia merasakan Tuhan, padahal kan kita tidak tahu dia punya masalah sebesar apa gitu ya. Jadi belum nyanyi aja udah nangis karena
Piano baru bunyi jreng sudah nangis. Karena apa? Karena punya banyak masalah Iya. gitu. Nah, ini menarik sih menurut saya. Ketika jemaat, teman-teman yang datang di ruang doa, di tempat-tempat kita menyembah Tuhan, itu hatinya siap, maka akan terjadi yang namanya corporate worship ya. Wah, benar. Jadi tidak hanya dari pemain musik, tidak hanya dari WL, tapi dari jemaat pun membawa hati gitu. Dan sebenarnya itu yang kalau saya boleh katakan itu yang membawa hadirat Tuhan. Bukan ya pemilihan lagu sih faktor, tapi ya salah satu yang jadi apa ya, fasilitator lah, maksudnya apa ya, memfasilitasi ketika lagunya bener, oh ini nyambung nih gitu kan, biasanya kan gitu. Tapi terlebih dari itu hatinya harus siap. Kadang kenapa WL seringkali yang terjadi nih, aku bingung gitu kan, aku bingung lagunya apa ya, aku ya itu kadang-kadang kita juga belum nangkep gitu. Padahal kan kalau kita ngomong tentang penyembahan kan itu hubungan kita dengan Tuhan. Yes. Jadi just kita menikmati Tuhan aja. Waktu kita di mimbar, waktu kita sedang menyembah, teman-teman main musik, WL, dimanapun, bahkan jemaat pun, ya kita menikmati Tuhan. Tapi ingat ada bedanya ya antara jemaat dan pelayan Tuhan. Jadi para pelayan itu kan fasilitator yang memfasilitasi. Jadi ya jangan kalut kalau bahasa saya, kalap lah. Sudah enak ya tadi, kenapa keluar statement jangan dinikmati sendiri gitu. Ya gimana caranya kita bisa membawa jemaat itu juga menikmati Tuhan. Jadi kuncinya ketika supaya orang bisa berubah mindset itu mereka harus ngalami. Mereka harus ngalami sendiri. Kalau mereka enggak ngalami apa ya, kuasa penyembahan, mengalami hadirat Tuhan dalam hidup mereka, ya selamanya mereka akan ya punya pola pikir yang salah ya. Karena menganggap oh yang benar itu ya seperti ini gitu, yang mereka anggap benar gitu. Tapi ketika mereka sudah ngalami, kita, bagi saya langkah kedua itu, langkah berikutnya ya kita ajar jemaat, kita kasih pengertian, kasih pengetahuan, oh seperti ini loh jadi seorang penyembah. Jadi penyembah itu tidak hanya orang yang melayani, tapi kita semua. Itu dari saya, Kak Rosi. Ya, jadi setuju juga ya, karena pencapaian akhir ya dari seorang worshiper itu tadi kan ketika kita itu berkenan di mata Tuhan kan. Dan bukan cuma seorang pribadi, tapi seluruh orang yang menyembah mungkin di satu ibadah, satu kota, satu komunitas, itu semuanya berkenan di mata Tuhan. Oleh karena itu terjadilah sebuah corporate worship gitu kan. Nah ini yang terakhir nih sebelum kita tutup, untuk membangun kayak oke, berkenan di mata Tuhan ini kan berarti kita harus merasakan apa yang Tuhan rasakan gitu kan. Nah untuk seorang worshiper, baik dari pelayan mimbar, baik dari jemaat yang juga menyembah Tuhan, untuk membangun sense of worshiper itu, bukan sense of worshiper, merasakan apa yang Tuhan rasakan tuh seperti apa nih. Ini buat generasi sekarang ya yang mungkin juga ikut nonton dan bingung nih gimana caranya untuk menjadi seorang worshiper yang berkenan di mata Tuhan itu seperti apa. Nah ini yang terakhir nih, bisa dijawab sama Mbak Esther sama Mas Lufi. Silakan Mbak Esther dulu. Untuk menjadi pribadi yang berkenan ya, yang berkenan di hadapan Tuhan, ya setiap hari ya kita harus membangun hubungan sama Tuhan ya, gitu ya. Kalau kita mau jadi seorang worshiper gitu ya, pribadi kita berkenan di hadapan Tuhan ya, yaitu dimulai dari pribadi masing-masing gitu ya. Setiap hari itu pastikan bahwa kita ini memiliki hubungan sama Tuhan gitu ya. Karena kan firman Tuhan itu kan berkata juga menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Kalau hidup kita tidak dipenuhi dengan kebenaran,
ya bagaimana kita bisa menjadi penyembah yang berkenan di hadapan Tuhan gitu ya, penyembah yang nangkep hatinya Tuhan gitu ya. Ya harus dilengkapi, pribadi kita harus dilengkapi dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, dilengkapi dengan nilai-nilai yang Tuhan ajarkan gitu ya. Jadi ya harus dipastikan bahwa pribadi kita ini mengejar kebenaran Tuhan, kita ini melakukan seperti apa yang Tuhan lakukan gitu ya, menghidupi firman-firman Tuhan itu di dalam hidup kita. Kalau kita bukan berarti seperti ini ya, ini penyembah yang berkenan di hadapan Tuhan ya, oh suaranya bagus, oh dia kalau menyembah Tuhan luar biasa, oh dia kalau mengekspresikan penyembahannya luar biasa. Menurut saya bukan seperti itu, karena ekspresi orang itu masing-masing. Ada orang yang memang orangnya diem tapi dia mengalami Tuhan gitu ya. Pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan itu adalah pribadi yang semakin hari itu melekatkan diri kita sama Tuhan gitu ya, yang melekatkan pribadi kita sama Tuhan, yang haus terus sama Tuhan gitu ya. Jadi ketika kita terus membawa kebenaran itu, mengasah diri kita untuk membawa kebenaran Tuhan. Jadi kemanapun kita berada, kita itu membawa hadirat Tuhan. Kemanapun kita pergi, kita itu membawa hatinya Tuhan. Seperti itu ya. Berproses juga ya, proses juga seperti ini gitu ya. Bukan berarti saya ngomong seperti ini saya sudah menjadi pribadi yang seperti itu, karena saya juga masih berproses menjadi pribadi yang worshiper yang berkenan di hadapan Tuhan, worshiper yang mengerti hatinya Tuhan gitu ya. Ya caranya ya seperti itu gitu ya. Terus menghidupi tentang kebenaran Tuhan dan mengikuti setiap aliran-alirannya ya, dengan misal pertemuan doa. Misal kalau kita tidak pernah mengikuti pertemuan doa dan hanya berbicara tentang diri kita sendiri, itu pun juga tidak cukup gitu ya. Mengikuti setiap pertemuan, oh secara global ternyata Tuhan ngomong seperti ini, oh secara ini, oh Tuhan ngomong seperti ini. Di situ kita akan dibawa Tuhan untuk memiliki hati yang lebih besar gitu ya. Oh ternyata hatinya Tuhan itu sebesar ini gitu ya. Ternyata hatinya Tuhan itu sebesar ini, yang dirasakan Tuhan, yang ada di hatinya Tuhan itu ternyata bukan hanya sekedar tentang ini aja, tetapi banyak hal seperti itu. Enggak, Mas Yumbi. Kalau dari saya, untuk supaya tadi orang-orang bisa membangun ya, sense of worshiper, untuk mereka bisa ngerti bahwa oh saya ini ternyata worshiper gitu. Tidak ada cara lain sih sebenarnya, kuncinya di doa dan firman. Jadi orang akan bisa mengalami Tuhan ketika mereka ya benar-benar mencari gitu. Karena seperti firman Tuhan kan, carilah maka engkau akan mendapat gitu. Jadi ketika kita mencari Tuhan ya kita mendapat Tuhan gitu. Dan itu akan natural ya, termanifestasi gitu. Ketika kita benar-benar mencari Tuhan, maka ya kita mendapatkan kebenaran itu. Dan saya selalu diajar sama Bapak Rohani, beliau selalu ngomong sama saya, kuncinya itu di doa dan firman. Kamu pengen mengerti Tuhan seperti apa, di firman Tuhan gitu. Dan kamu pengen jadi seorang worshiper, hidup seperti apa yang Tuhan mau, kuncinya di firman gitu. Nah sampai satu titik Mazmur 19 ayat 105 itu kan ngomong, firmanmu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi supaya kita menemukan jalan-jalan kita untuk jadi pribadi seperti, kalau kita kerinduan kita menjadi seperti Daud ya cuma di firman Tuhan gitu. Karena tidak ada cara lain. Kalau tadi kita ngomong di Yohanes 4 ya, ayat favorit ya, penyembah yang benar, yang menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Ya tidak hanya kita menyembah dalam roh, tapi harus kuat dalam kebenaran gitu. Di Yohanes 15 kan di sana dikatakan firmanmu adalah kebenaran.
Jadi kuncinya untuk teman-teman semua dimanapun kita berada, kalau kita mau belajar untuk menjadi seorang worshiper gitu, menjadi penyembah Tuhan, bukan berarti orang yang bisa main musik, pandai main musik, pinter jadi WL, bukan itu. Tapi worshiper adalah orang yang punya kerinduan untuk berkenan di hatinya Tuhan. Jadi bagi saya seorang worshiper itu adalah sebuah perjalanan, sebuah pencarian gitu, pribadi Tuhan. Jadi kita jadi pribadi yang rindu, selalu merindukan Tuhan dalam hidup kita. Itulah worshiper, menjadi penyembah. Ya kemarin ada satu kalau bahasa Jawa gojekan itu bercandaan ya. Ada satu pribadi yang ada satu orang ngomong seorang worshiper itu seperti hewan yang duduk diam, seperti aku dungu dan tidak mengerti, seperti hewan aku di dekatmu. Jadi seperti kalau kita punya peliharaan, kalau kita punya anjing gitu, kita kasih makan, kita kasih minum, dan kita pulang kerja, kita pulang sekolah, kita habis pergi gitu, anjing itu selalu nyari kita dan selalu pengen deket dengan kita. Itu kan perumpamaannya ya. Ya seperti itu kita sama Tuhan ya, kita harus punya kerinduan dulu gitu. Kalau kita pengen mengerti, pengen belajar, punya sense of aku pengen jadi worshiper itu seperti apa, dimulai dari hati kita. Seperti Mazmur 27 ya, Daud itu rindu ada di pelataran Tuhan. Dia rindu, bahkan di salah satu ayat di Mazmur di sana dikatakan lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Itu bagi saya wow, seorang raja dengan penuh kesibukan gitu. Dia itu raja. Kita aja yang kadang kita kerja sok raja loh, sok sibuk gitu ya. Sibuk. Kita punya kerjaan sedikit aja kan, kita sok sibuk gitu. Apalagi seorang Daud gitu. Kita bisa bayangkan hari ini kalau presiden kita Pak Jokowi sedang bangun banyak hal, dia ngomong sama Tuhan, saya pengen 1 hari di pelataran Tuhan seperti 1000 hari di tempat lain gitu. Itu wow, keren. Untuk punya sikap hati seperti itu tidak bisa dengan cara lain, tidak bisa cuma kita selalu diajar terus enggak. Kita sendiri yang harus mulai gitu. Sikap hati kita cari, kita belajar untuk menemukan di firman Tuhan. Itu saja Kak Rosi. Terima kasih. Ya, jadi ini seru sekali karena di judulnya itu kan dibilang pencapaian akhir ya. Kalau kita ngomong pencapaian akhir tuh kayaknya tinggi banget. Padahal jawabannya itu ketika kita delosor itu apa ya? Semakin ke bawah. Ya, semakin ke bawah, merendah. kita semakin mencari Tuhan, hubungan kita semakin diperkuat. Ternyata dari hati gitu. Yang kita mikir bahwa pencapaian akhir tuh akan seperti ini megah, tapi ternyata cari Tuhan setiap hari, alami Tuhan setiap hari, seperti Daud yang merindukan Tuhan 1 hari di pelatarannya daripada 1000 hari di tempat lain. That's awesome. Saya senang banget nih hari ini. Jadi terima kasih banget buat Mbak Esther sama Mas Wimpi yang hari ini menjawab mungkin pergumulan orang-orang, pergumulan teman-teman sobat BMTV yang hari ini semoga terjawab ya pergumulannya dan bisa diberkati ketika kita keluar dari peniel kita dengan topik apa pencapaian seorang worshiper gitu. Thank you banget ya, sobat-sobat BMTV juga pasti berterima kasih buat waktunya ini. Sampai ketemu lagi minggu depan teman-teman, terus support Berita Mujizat ya, jangan lupa sebarkan video ini kalau sudah terberkati, dan jangan lupa kasih tahu teman-teman juga yang mungkin punya pergumulan yang sama untuk mendengarkan program Menang ini. Nantikan minggu depan dengan tema-tema yang menarik tentunya. Kalau kalian punya pergumulan yang pengen
kita bahas di tempat ini, saudara juga boleh tulis di live chat atau komen untuk nanti kita akan pergumulkan bersama-sama. Terima kasih, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus berkati. Bye. Berita Mujizat TV.